Raja yang disebutkan di sini adalah Raja Ahasiweros. Mohon beritahu kami, siapakah raja ini? Apa yang dikisahkan sejarah tentangnya sebelum kita masuk lebih dalam ke kitab ini? Dia disebut Ahasiweros sebanyak 29 kali dalam kitab ini dan disebut sebagai raja sebanyak 188 kali. Namun sebenarnya Ahasiweros bukanlah namanya, melainkan gelar yang berarti raja terbesar atau raja segala raja. Gelar yang diberikan ke semua raja. Gelar yang diberikan kepada semua raja. Mirip dengan kaisar Mirip pada Romawi dan Firaun pada untuk orang Mesir. Mesir dan Abimelek untuk orang Filistin. Tetapi nama aslinya tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi sejarah menyatakan bahwa nama aslinya adalah Xerxes dan dia adalah seorang raja besar yang memerintah lebih dari 127 provinsi dan di akhir hidupnya hal-hal mulai mengarah ke kaisaran Yunani yang mulai mendapatkan kekuasaan yang terhadapnya dia berperang dan dikalahkan dan kekalahan ini membuka jalan bagi kaisaran Yunani kerajaan ketiga yang kepadanya segalanya diserahkan di masa bangsa-bangsa kafir dan ia mulai mendapatkan kekuasaan dan kemudian semuanya berbalik kepada kekaisaran Romawi. Jadi dia memerintah lebih dari 127 provinsi yang berarti negara bagian atau negara yaitu dari India sampai dengan Kush atau Ethiopia. Ya. Saudara Efraim, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai dengan Ethiopia. Pada zaman itu ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan pada tahun yang ketiga, dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan, kemuliaan kerajaannya, dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ayat 8, adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah diisyaratkan raja kepada semua bentara dalam supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros supaya mereka membawa Wasti, sang ratu, dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Cetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida. Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak mengindahkan suaminya. Apabila dikisahkan orang, Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Kisah yang menarik, saudara Efraim. Dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Raja Ahasiweros mengadakan pesta yang memakan waktu sampai dengan 6 bulan? 180 hari. 180 hari? Ya. Mengapa?
Dia sebenarnya mengumpulkan semua pemimpin dan pejabat kerajaan dalam pesta besar itu selama 180 hari untuk meyakinkan mereka menyerang Yunani dan untuk memamerkan kuasa dan kekuatannya. Ya, ini adalah sejarah. Tetapi tidak disebutkan dalam pasal Juga ini. dalam sejarah disebutkan bahwa terjadi perang antara kerajaan ini dengan Yunani pada tahun 490 sebelum Masehi. Dan ayah Ahasiweros dikalahkan. Untuk ayah Jadi raja. sepertinya itu adalah reaksi balas dendam dan ingin memamerkan kekuatan dan kehebatannya melalui perayaan ini. Tapi tangan Tuhan ada di sana. Karena itu adalah paku terakhir di peti matinya, karena setelah itu sebagai reaksi dari kekaisaran Yunani didirikanlah di atas reruntuhan kerajaan Persia.